Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma dan adik-adik yang berada di rumah. Puji dan syukur kepada Tuhan kalau di malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah rumah tangga. Yang melayani pelayan firman Tuhan di malam hari ini adalah Ibu Penatua Sunaryuti Sihite. Menghadapi dinamika kehidupan ini, baiklah kita belajar akan rancangan Tuhan dalam hidup kita dan peka akan firman-Nya melalui situasi di sekitar kita. Biarlah hidup kita memberitakan kebesaran Tuhan melalui tutur kata, perbuatan, dan sikap kita sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam ibadah keluarga hari ini kita diajak menghayati tema mengabaikan peringatan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami menjemput Bapak Ibu berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa pencipta langit dan bumi, dan tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 8. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 hingga 23. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh beribadah keluarga. Kami boleh merenungkan, membaca firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon bimbingan-Mu ya Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 hingga 23 yang menyatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenun dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka telah menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkat dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Kita kembali bertemu dalam ibadah keluarga malam hari ini dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Ibadah keluarga malam hari ini kita membaca dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 hingga 23 yang diberi judul mengabaikan peringatan. Perikop pembacaan ini dilatar belakangi dengan kisah naiknya Hosea sebagai raja atas bangsa Israel Utara. Kita tahu kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara beribu kota Samaria, sedangkan Israel Selatan beribu kota Yerusalem. Hosea memerintah selama kurang lebih 9 tahun lamanya. Sama seperti raja-raja Israel sebelumnya, Hosea juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mesti tidak disebutkan seperti raja-raja sebelumnya, kejahatan yang Hosea lakukan adalah dia membangkang kerajaan Asyur dan tidak mau membayar upeti kepada mereka. Hal ini membuat Raja Asyur menjadi marah, sehingga ia menyerbu Samaria dan menangkap Raja Hosea dan mengangkut penduduk ke dalam pembuangan. Kehancuran ini terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Ini semua karena ulah atau karena kesalahan Raja Hosea dan orang-orang Israel. Kesalahan mereka yang paling fatal adalah melakukan penyembahan berhala atau ilah-ilah lain yang berarti melanggar pada perintah pertama dari 10 perintah Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, penulis kitab ini mencatat Israel juga melakukan hal-hal yang tidak patut di hadapan Tuhan. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan, mendirikan tugu-tugu dan tiang-tiang berhala, membakar korban seperti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Mereka juga beribadah kepada berhala-berhala. Semua itu merupakan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mereka sangat menyakiti hati Tuhan. Meskipun sudah berulang kali diperingatkan, tapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka tetap mengabaikan apa kata Tuhan. Akibatnya kehancuran menimpa seluruh negeri itu. Tuhan sudah memberi kesempatan kepada Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ia mengutus para nabi dan tulang tilik kepada Israel. Para utusannya itu membawa satu pesan yang sama, yaitu mengenai pertobatan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tindakan Tuhan yang tidak langsung memberikan penghukuman menggambarkan cinta kasih-Nya Tuhan yang begitu besar terhadap umat Israel. Cinta kasih ilahi, hal ini juga menggambarkan kesetiaan Tuhan pada umat-Nya. Meski sebenarnya umatlah yang bertindak melanggar perjanjian dengan berbagai-bagai perbuatan jahat, tetapi Tuhan tidak mau meninggalkan mereka. Tuhan justru bertahan dengan janjinya. Dia mengutus hamba-hambanya, memberi kesempatan kepada Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak kekurangan rambu-rambu peringatan dari Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan untuk berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat dan agar tetap mengikuti segala perintah-Nya sesuai dengan undang-undang Tuhan yang telah disampaikan. Namun apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka tidak mau, mereka menegarkan tengkuk. Nampak jelas bahwa Israel menikmati kehidupan yang berkanjang di dalam dosa. Jumlah pelanggaran yang banyak itu hendak memperlihatkan bahwa tidak ada celah
sedikit pun bagi bangsa Israel untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, akibat kekebalan itu Israel akan menanggung. Yang pertama, segala perbuatan mereka akan menimbulkan murka Tuhan. Tuhan adalah terang dan kebenaran. Ia tidak menyukai kejahatan dan tidak menyukai dosa. Tuhan tidak membenci Israel, tapi segala perbuatan Israel yang Tuhan benci. Jika Israel dibiarkan terus-menerus, akan membahayakan keturunannya yang buruk bagi bangsa-bangsa lain. Yang kedua, Tuhan akan menjauhkan atau menyingkirkan mereka dari hadapannya, yang artinya mereka tidak lagi mendapat perkenaan Tuhan oleh karena sikap keberlanjutan mereka yang menikmati dosa-dosa mereka. Tuhan akan menolak mereka. Tuhan akan menindas dan menyerahkan mereka ke tangan bangsa yang akan menghancurkan dan menjarah mereka. Tuhan membuang atau melemparkan mereka dari hadapannya. Dari sebuah bangsa yang diangkat sebagai pilihan, kini mereka harus dibuang. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Membayangkan apa yang diterima bangsa Israel sungguh sangat mengerikan. Tak ada satu orang pun yang bisa menolong bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, serta saudara-saudari, adik-adik, kita pun juga tidak kekurangan dari rambu-rambu dan peringatan dari Tuhan. Kita dapat belajar dari bangsa Israel. Melaluinya kita diingatkan untuk meninggalkan kejahatan dan dosa yang mungkin selama ini kita lakukan. Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa mau mematuhi perintahnya, yaitu mematuhi firman-Nya. Sejatinya semua itu bukan tanda pengekangan dari Tuhan, tapi bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Peringatan diberikan agar kita berbalik dari perbudakan dosa, meninggalkan tabiat yang jahat, juga menanggalkan keakuan kita untuk menerima anugerah-Nya. Respon terbaik kita untuk atas cinta kasih Tuhan adalah kita bersedia mendengar, merendahkan diri, lalu mematuhi perkataannya. Bukan karena secara terpaksa, melainkan karena sukacita dalam kesadaran betapa besarnya kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari di tengah-tengah masalah pandemi yang masih juga belum reda ini, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berserah pada Tuhan, supaya kita dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan juga yang sakit pun kita juga hanya bisa mengandalkan Tuhan, supaya kita bisa melewati semua itu dan kita dimampukan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindu
Bukan Tuhanku, suara Yesus terdengar. Ku hapuskan dosamu, ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, segala puji, hormat, sembah kami naikkan padamu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami kembali kepada Tuhan, supaya kami tidak mengikuti hawa nafsu dosa-dosa kami, supaya kami tidak mengeraskan hati kami seperti bangsa Israel. Dengan segala keberadaan kami, biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami. Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu itu, biarlah itu semua boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, bersama keluarga, di tengah-tengah masyarakat kami. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia terkait dengan wabah virus COVID-19. Tuhan mampukan bangsa kami untuk memutuskan rantai penularan melalui usaha yang sudah dilaksanakan seperti vaksin dan mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk situasi global bangsa-bangsa lain di dunia terkait hal yang sama. Tuhan juga tetap memberkati. Tuhan tetap juga melindungi, menyertai mereka. Bahkan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis, mampukan mereka untuk bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Berilah kekuatan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya yang mau menjamah dan memberikan kesembuhan pada mereka. Termasuk juga jemaat-Mu GBIB Kasih Setia dari sektor 1 sampai dengan sektor pelayanan 8 yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang terkena COVID maupun sakit apapun juga, kiranya Tuhan mau berikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin negara dan kota. Biarlah mereka juga boleh memimpin dengan penuh hikmat dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GBIB Kasih Setia dan pelayanannya. Diberkati Tuhan Bapak Pendeta James Eric Manahampe beserta dengan Diaken Penatua, ke-6 Pelekat, komisi-komisi. Biarlah kami semua selalu setia di dalam pelayanan kami, dan semua itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga-keluarga dari sektor 1 hingga sektor pelayanan 8. Diberkati kami, baik kami sebagai istri, kami sebagai suami, kami sebagai anak cucu. Biarlah kami senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, sukses dalam segala hal. Diberkati juga jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Biarlah sukacita, bahagia selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah saat ini. Diberkatilah Tuhan, kantoria, organis, bahkan multimedia kami yang bertugas pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Umat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin.